segera menggelar konferensi pers ya. Ya jangan pada foto di sini. Baik, bagi para pemain boleh langsung menempati tempat di panggung bersama dengan Mas Helvi, Mbak Yani, ada Frederica Alexis Cole, Samuel mana Samuel? Samuel Rizal. Di manakah Samuel Rizal? Frederica. Oke, selamat malam. Selamat malam Mas Helvi, selamat malam Mbak Yani. Selamat malam Mas Oke, selamat malam Frederica. Hai semuanya. Kita mau ngobrol-ngobrol ya Mas Helvi? Ya langsung aja langsung. Langsung ya, langsung ya. Udah kemalaman ya. Samuel mana? Samuel masih. Oke. Ya, tunggu komplit aja. Kayaknya mana kayaknya? Oh, kayaknya Samuel. Kami bangga sekali lagi untuk para bintang. Nicole. Kita mau segera press conference. Nicole mana? Nicole. Samuel Rizal, Asyatrina Ukatas, Valeria Stau, Kenya Nindya, Ibu Lili SP, Endang Lestari dan Nicole Pomanto. Yuk. Sabar Mas Helvi, fansnya masih foto-foto. Yes, oke. Samuel udah datang udah. Langsung. Baju merah. Ya, udah ada Samuel, oke. Oke, rekan-rekan wartawan kita mulai ya. Udah, langsung mulai. Langsung mulai? Iya. Yes. Oke, selamat malam Mas Helvi. Selamat malam. Masih ada yang belum nih kayaknya. Mana, aduh. Nenek. Oh, ini yang jadi nenek tadi. Oh, Niko memantau. Udah mulai aja, kemalaman. Malam Oke. oke, kita mulai. Kita mulai Mas ya. Loh, siapa Berangkat ikutnya? semua. Oke, Mas Helvi luar biasa filmnya, membuat saya capek terkaget-kaget dengan nenek bunting. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Helvi dengan kekhasannya. Jump scare-nya ada, tapi elegan ya, masih mainnya aman. Oke. Yang penting flow dan storytelling itu. Yes. Nah, Message sama premisnya itu bisa Ya. ketangkep tentang gimana ibu, keluarga, bapak benar-benar berjuang untuk anak, walaupun itu masih baby dalam kandungannya. iya, dan caranya agak mistis ya berjuangnya ya Mas ya. Karena emang hidup aja mistis. Oke, Mas Helvi, aku mau nanya dong. Hidup aja mistis ini. Oke, udah banyak film horor yang Mas Helvi buat, tetapi apa yang menjadi inspirasi dalam Malam Keramat ini? Gue suka bikin film genre apapun, tapi karena gue lebih suka di genre movies ya, khususnya action dan horror. Film ini sebenarnya gue cuma pengen buat dan kayak something untuk mom gitu ya, untuk ibu-ibu di dunia ya. Karena tahun lalu sebelum bikin film ini gue sempat baca itu kan, terutama dengan siapa yang anaknya Mas Jamal Mirdad ya, Naysila ya, Naysila. yang ketemu seorang bayi ya. Iya, betul. Seorang bayi di Terlantar semak-semak, gue agak sedih juga ya. Oke. Tapi gue merasa gue bersyukur banget gue punya ibu yang benar-benar sampai akhir hayatnya membesarkan gue. Dari itu ya. Dan yang spesial pada malam hari ini ngomongin soal ibu, ternyata hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun almarhumah dari ibunda Mas Helvi. Betul ya Mas Helvi. Ini kebetulan atau memang kebetulan? Serius? Iya rekan-rekan media. Jadi ya di hari ini yang sama di malam Jumat ini dengan Malam Keramat premier hari yang bersamaan dengan ulang tahun ibunda dari Mas Helvi. Terima kasih teman. Boleh disebut namanya nggak Mas Helvi? Ibu. Sofiati. Ibu Sofiati. Oke, Mas Helvi tadi ada beberapa hal menarik ya di elemen Malam Keramat ini, termasuk rumah
yang grande, klasik, tapi mistis. Ada cerita nggak di balik rumah ini, di mana ketemu rumah ini, terus mungkin ada cerita di balik proses syuting sendiri di rumah tersebut? Jadi waktu hunting lokasi sebenarnya udah ketemu nih, ada dapat satu rumah di daerah Lembang, Bandung gitu. Terus kayak kita muter, terus ketemu rumah ini. Terus kita tanya, gue pengen rumah ini, gue bilang sama production unit, kayaknya lebih cocok rumah ini. Terus nggak dikasih buat syuting, karena emang rumahnya emang cuma buat di apa kayak vacation rental gitu aja gitu. Terus gue maksa mau syuting di situ gitu. Terus gue mau nego langsung sama orangnya. Terus gue turun tangan. Gunting rumput yang tadi dikeluarin sama Bang Helvi. Akhirnya dikasih. Terus ya akhirnya dapat rumah ini dan alhamdulillah emang rumah ini paling cocok. Dari mungkin kita udah ada sekitar 20-30 rumah kali kita lihat. Jadi ini ya Besar-besar juga, rumah tua juga, ada rumah Belanda macam-macam gitu. Tapi ini secara placementnya, blockingnya, terus untuk bangun flow-nya ini lebih cocok. Oke, Mas Helvi. Nah, di sini Mas Helvi kan juga perannya nggak cuma sebagai sutradara ya, sebagai penulis sekaligus dan juga menulis bareng sama ini, ada sama namanya Delvin Clyde. Delvin Clyde, ya. Nah, ini gimana Mas ngebagi ruang-ruangnya, menulis bersama dengan partner pun pasti juga sudah mencurahkan energinya banyak. Jadi sutradara beda lagi. So, gimana tantangannya sendiri? Jadi pertama ada ide soal itu setelah ya soal bayi yang dibuang segala macam, terus gue ajak diskusi Adi. Terus gue bilang gue ada cerita tentang gimana ya ibu hamil, teror, tapi dramatiknya dapat, pembelinya dapat, keluarganya dapat, tapi juga fun gitu. Fun, orang ya nonton ya fun to watch dan seru gitu. Terus ya udah Adi mulai bikin draft, setelah itu gue ikutan, kita berdua untuk finishing scriptnya. Oke, tapi karena memang passion sih jadi nggak masalah nyamuk 3 division sekalian gitu. Oke, Mas Helvi, yang menarik di sini adalah pemilihan, kenapa sih memilih Frederica Alexis Cole bergabung, sementara mungkin sebelumnya Frederica ini horor pertama ya kan? Nah, sebelumnya Frederica dikenal dengan romansa yang menggoda. Kenapa memilih Frederica? Jadi sebenarnya Fred itu pernah datang ke kantor. Cuman gue lihat ya nih sih lihat ini ada nih Fred bla bla terus cerita kan. Tapi nggak cocok sama proyek yang kita mau bikin gitu. Terus setelah itu udah kayaknya Fred cocok gitu. Jadi ya udah jalan gitu aja. Mata seorang sutradara lah ya. Oke. Itu justru Fred datang ke kantor tuh peran kecil malah. Sayang lah Fred dikasih peran segini ini. Fred ini lihat detailnya kan, detail ekspresinya apa semua, terus cara deliverynya itu kayak apa ya, kayak normal life aja, nggak kayak orang acting gitu. Dia mah wah ini harusnya dia bisa menjadi peran utama. Oke, terus setelah itu ya udah kita panggil lagi, ada orang casting kita namanya Adit, udah panggil udah jalan. Dan sesuai ekspektasi ya. Alhamdulillah. Betul ya, feeling sutradaranya dapat ya. Oke, sekarang kita beralih ke Thank you Fred, thank you. Kita beralih ke produser dan juga produser creation yang cantik ya, produser kreatif yang tadinya saya kira waktu ketemu di lobby bintang filmnya gitu kan, ternyata bukan. Saya produser desainernya gitu. Halo Mbak Yani Sukarya. Iya. Tapi benar Mbak Yani ada sebenarnya di film tadi ya sedikit ya. Ada juga main tadi sebagai setan kalau tadi. Ayo, ada yang tahu nggak rekan-rekan wartawan? Mbak Yani jadi apa tadi di film? Jadi hantu. Hantu yang mana? Orang hantunya jelek semua, ini cakep. Tahu nggak? Mbak Yani kalau nggak salah tadi ada di frame foto ya. Iya, dan ya di frame foto dan juga jadi setan sebentar. Oh, yang mana setannya? Oke, Mbak Yani, boleh tahu nggak apa sih, setiap medium film kan pasti menyampaikan satu pesan ya, baik itu dari segi cerita maupun dari karakternya sendiri. Pesan apa yang mau disampaikan dari Malam Keramat ini? Sebenarnya kalau Malam Keramat ini mau dikuatin emang tentang seorang ibu sih, itu sih. Ibunya ya. Gitu. Maksudnya seorang ibu tuh mau ada sesuatu seserem apapun, semengerikan apapun, dia pasti akan tetap menjaga anaknya gitu. Dan di sini kan dia akhirnya sama suaminya benar-benar menjaga anaknya itu. Itu sih yang poin yang paling kita pingin sampaikan di sini. Jadi ibu ya, ibu apapun itu, mau bagaimanapun situasinya dia tetap seorang ibu. Iya, jadi tapi walaupun
kan ini kan serius ya, kalau ibu dan suaminya ini kan serius, tapi biar film ini fun, kita tetap masukin tuh ada karakter Ranu dan Dani dan yang buat jadi komedi yang lucu. Terus abis itu ada juga karakter Juan dan Lisa yang buat misterius gitu. Jadi banyak karakter di sini yang buat ceritanya jadi semakin unik juga. Di karakter Juan, Ranu tadi dan Yani sendiri ada pesan ya, udah banyak dikepung hantu masih aja ngejar uang, manusia banget gak sih? Ya itu juga ada itu. Iya kan? Udah tahu hantu di mana-mana, dia masih sibuk aja ngejar harta karun. Oke, terima kasih Mbak Yani. Terus kita akan beralih ke beberapa pemain nih ya. Untuk Frederica Cole dulu, yang dari awal memang kayaknya sudah depresif, tegang ya. Apa kabar Mbak Frederica? Baik. Biasanya Frederica-nya baik. baik. Untuk Mbak Dini atau Mbak Dina tadi Mbak Dini. Mbak Frederica biasanya sama Mas Aris kan ya di Broken Kites, kali ini sama Mas Arya ya. Oke, biasanya kan Mbak Frederica biasa dengan film-film ya romansa ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kali ini kok mau sih mencoba horor? Sebagai aktris pasti kita butuh sesuatu yang baru, tantangan yang baru. Dan ternyata setelah menjalankan project horor pertama, film horor ini salah satu genre yang benar-benar mendalami semua emosi manusia. Semua emosi dieksplor, mau dari kesakitan, mau dari benar-benar lowest point, emotional breakdown, happiness, relief, semuanya dipelajari. Dan itu sih yang menjadi tantangan ya sebagai actress, untuk pelajari semua emosi itu, untuk benar-benar merasakan flow ceritanya. Dan ya alhamdulillah menjadi experience yang sangat memorable buat aku. Lebih menguras energi nggak sih? Untuk horor? Pasti, tapi kan kalau mendapatkan hasil yang bagus atau mendapatkan sesuatu yang diingat, memorable, ya pasti membutuhkan energi, membutuhkan ya kerja keras. Nggak ada yang tanpa kerja keras. Dan tadi kan ada kata memorable ya, berarti ada kesan atau adegan apa yang paling berkesan ketika syuting sebagai peran Mbak Dini ini di Malam Keramat? Yang paling memorable? Menurut Itu aku kali ya yang di teror, tapi gue selalu discuss sama Fred, gue mau ini di teror tapi nggak di teror, tapi kita tetap visual kita sinematiknya tetap harus dapat gitu. Yang itu kita diskusin, kan sinematik itu bukan tentang gambar aja, Ya. tapi karakternya juga. Nah sebenarnya bukan persoalan di terornya, tapi emosinya yang. Ya, emosi yang harus dia tunjukkan, Tapi Fred keren sih, apa keren dapat. emosi yang harus di deliver juga ya. Kok gue jawab sih? Yes. Fred sekarang jawab. Iya, Mbak Frederica gimana nih? Terus itu tadi kan menyampaikan emosi tadi, pesan sampai ke penonton, pasti ada effort, ada tantangan. Apa yang Mbak Frederica rasakan dan mungkin boleh di-share ke rekan-rekan wartawan? mungkin ya saya sendiri setuju dengan Pak Helvi. Yang bikin aku benar-benar memorable itu ya aku nggak mau spoiler, takutnya yang belum nonton nanti yang baca nggak nonton jadinya. Tapi semuanya memorable, tapi bagian-bagian yang dia benar-benar dites kesabarannya, dites ke ujian apa ya, untuk menahan kesakitannya demi menyelamatkan bayinya. Di momen-momen itu yang paling memorable karena aku ikut merasakan sakit itu, aku ikut merasakan perjuangan seorang ibu, perjuangannya untuk menyelamatkan bayinya. Karena ya ternyata perempuan itu begitu kuat, dan itu yang aku pelajari dari ini sih. Yes, jadi masuk juga ya, jadi menyelami juga ya perjuangan ibu saat itu kan melahirkan. Oke, ngomongin chemistry sekarang. Biasanya kan sama Mas Aris, sekarang sama Mas Arya alias Samuel Rizal ya. Gimana membangun chemistry dengan Samuel Rizal? Gimana tuh membangun chemistry? Gampang, ada lucu-lucunya mungkin. Kalau saya ini orangnya
baik banget, salah satu aktor yang paling chill. Kalau misalnya orang udah kenal aslinya, dia easy going banget, jadi gampang untuk diajak ngobrol. Dan ternyata kita punya hobi yang sama-sama suka olahraga. Ya kalau dia berenang, kalau aku lari. Tapi untuk bangun chemistry on setnya sih oke, karena nggak pernah ada kesulitan. Gimana tuh? Nanti aku yang ini. Oh ya udah, kita tunggu ya jawabannya Kak Sam. Sekarang kita tunggu jawabannya Kak Sam. Gimana Kak Samuel membangun chemistry dengan Mbak Frederica, Mbak Dini? Oke, benar-benar sama, nggak menemukan kesulitan. Kenapa? Karena kita juga saling diskusi dan brainstorm ya. Kita intinya kalau aktor sama actress ini bisa membuka hati untuk karakter yang kita mainin. Kalau ada yang nutup, nah itu agak repot memang. Oke, jadi ini balance ya? Kebetulan Selaras. memang yang kita diskusikan, kita juga reading bareng kan. Terus untuk chemistry itu sama-sama membuka untuk karakter Arya dan Dini itu yang paling penting kalau untuk acting gitu. Oke. Nah, boleh dong sebut 3 kata yang describe Samuel tuh apa aja, dan sebaliknya Samuel juga 3 kata dong yang describe Frederica tuh apa aja. Mulai dari Frederica. 3 kata. Arya Dini atau Samuel Fred? Wah, Samuel Fred dong, biar besok beritanya ada yang menjual di tabloid dan online ini. 3 kata aja. Yes, 3 kata yang describe seorang Samuel Rizal. Gua tahu yang pertama nih. Tadi udah ada loh keywordnya loh. Tadi udah disebut. Biar ada juicy dikit-dikit. Apa ya? Humble, Lucu, sporty. humble, lucu, sporty. Catat teman-teman wartawan. Kok tadi nggak disebut lagi yang easy going? Apa lagi ya? Belum. Ya sudah termasuk Oke. kata-kata humble. Selanjutnya Kak Samuel, apa nih 3 kata? Kalau buat Samuel ke Fred, yang humble-nya mungkin dicoret dulu, yang sporty-nya dicontrengin sama apa tadi? Sporty sama apa? Sporty, lucu dan sporty-nya dicontrengin, berarti yang humble diganti apa ya, Brad? Satu lagi apa dong? Iya, bingung jadinya. Sudah gitu aja. 2 aja. Terus tadi waktu interaksi chemistry kalian waktu yang sebenarnya tentang peran. Aku berperan sebagai ibu jualan kecil, hantu ibu jualan kecil. Oke, dan kesanmu Nicole sebagai hantu kecil? Itu seru, kayak tebang-tebang, makan coklat juga tadi. Oke, so you enjoy it, right? Ya, aku enjoy. Oke, terima kasih Nicole, dan tepuk tangan dong teman-teman Bells. Oke, selanjutnya Asyafrina Laukantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini, para media dan tamu-tamu undangan. Keluarga saya juga ada di sini dan semuanya saya sangat berterima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dan saya sendiri di sini berperan sebagai Juan. Dia salah satu bisa dibilang seorang anak yang sangat mencintai ibunya. So di mana dia sangat menjaga ibunya supaya akan selalu ada di sisinya, itu aja sih. Oke, kesannya? Kesannya berperan sebagai Juan, apa ya? Sungguh menguras emosi sih, apalagi saat di detik-detik. Ya begitulah, pokoknya harus nonton dulu. Yes. Biar tahu. Intinya aku nggak bisa banyak bercerita siapa Juan dan gimana karakter Juan di sini. Intinya kalian harus nonton dulu. Aja. Kalau penasaran dan pokoknya nonton sih, itu aja. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya Valeria Stahl.
Mic-nya boleh dioper. Yes. Halo semuanya, saya Valeria. Di sini saya berperan sebagai Lisa. Lisa ini ya sama kayak Juan juga, cinta sama ibunya, tapi agak gitulah pokoknya. Nanti ada apa? Beberapa part yang begitulah pokoknya Lisa nanti. Terus dia juga misterius dan gue harus nonton. Kesan-kesannya? Pesan-pesannya tentunya ini seneng banget karena pengalaman baru juga, jadi Lisa mendapat perannya yang misterius dan sesuai karakter ya agak menantang juga sih awal. Oke, Pelajaran yang baru. Oke, thank you Maria. Dan selanjutnya adalah Ama Gerald. Gerald or Ama Gerald? Gerald. Oke. Ama Gerald. Selamat malam semuanya, terima kasih udah hadir. Saya Ama Gerald, berperan sebagai Ranu, suaminya dari Gianni yang diperankan sama Kenya. Ranu ini karakternya sangat bisa dibilang komplit ya, paket komplit. Permainan emosi sedihnya ada, menyebalkannya ada, Komedinya ada. lucunya ada, komedinya ada, marah-marahnya ada. Jadi tantangannya lumayan sangat banyak. Dan selama sedikit bercerita selama syuting, emang Ranu ini harus punya tenaga yang ekstra dan energi yang ekstra. Gitu. Iya, punya penyakit panic attack. Jadi benar-benar yang harus menyiapkan stamina untuk kesannya. Yes. Meskipun pacar atau suami atau istri kalian menyebalkan, tetap setia. Iya, jangan sampai menyesal ya nanti Iya, ya. gitu. Kayak Gianni sama Ranu kan, meskipun Iya. Ranu menyebalkan, mereka tetap setia loh. Ada pesan juga kan dari karakternya ya. Iya, tonton, jangan lupa ya. Terima Tepuk kasih. tangan, thank you. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, Ibu Lili SP dulu dong. Selamat malam. Saya Lili SP. Saya di sini mendapat peran sebagai Mama Juan dan Mama Lisa. Luar biasa perannya dan make up-nya juga luar biasa. Pasti takes time, takes energy ya. Iya, energi juga. Kesan-kesannya mulai Ibu Lili. Luar biasa kesannya. Luar biasa ya. Pokoknya harus ditonton. Iya, kalau mau tahu lebih banyak cerita Ibu Lili nanti boleh ya one on one interview. Thank you Ibu Lili. Selanjutnya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kenya berperan sebagai Gianni. Gianni itu karakternya blak-blakan, tapi dia punya empati yang tinggi terhadap orang lain, gak egois kayak Ranu mau pulang aja yang penting dapat emas gitu kan. Kalau Gianni itu gini, yang unik sebenarnya menurut aku gimana ngebangun hubungan antara Gianni dan Ranu itu. Ada loh ternyata hubungan suami istri yang cara ngungkapin cintanya tuh dengan kata-kata yang kasar gitu. Tapi sebenarnya sayang gitu, dibalik kata-katanya yang kasar, dibalik yang blak-blakan gitu, tapi sebenarnya punya rasa cinta yang besar banget sama suaminya. Walaupun punya suami yang sifatnya nyebelin ya kayak Ranu, amit-amit gitu kalau punya suami kayak dia, cuman ya balik lagi ternyata dibalik hubungan yang nggak kelihatan mini-mini, nggak kelihatan romantis sama sekali, nggak ada gitu ya, tapi ternyata dia sangat mencintai Ranu gitu. Iya, waktu kehilangan nangis kan. Kesannya dong 2 kata atau 3 kata. Kesannya udah itu semua. Kesannya untuk filmnya atau untuk filmnya, terus berexperience dengan para kru dan tim, untuk karakternya. Oke, pertama terima kasih dulu kepada Pak Helvi udah ngasih saya kesempatan. Untuk teman-teman yang baru tahu, sebenarnya aku mengawali karir dari sinetron FTV, tapi ternyata ada kesempatan untuk aku pertama kali bermain di film di layar lebar. Itu sebuah impian aku yang tercapai. Terima kasih. Dan untuk proyeknya sendiri aku suka banget sama ceritanya secara keseluruhan. Dengan teman-teman juga yang
saling membantu selama di lokasi, kita bangun karakter dari reading dan semua prosesnya berjalan dengan sangat menyenangkan proses syutingnya. Dan saya juga merasakan ternyata di film itu scene-nya nggak banyak perharinya, jadi nggak capek dan benar-benar fokus dan enak banget ya ternyata. Oke, jadi enak ya, enjoy ya. Banget. Dan ya karena prosesnya mateng banget, Pak Helvi nyiapin semuanya dengan sangat baik. Semoga teman-teman bisa benar-benar menikmati, datang ke bioskop, ajak teman-teman semuanya, keluarga juga, karena ini sebuah film yang menyenangkan banget buat ditonton, walaupun horor ya jadinya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini yang udah bikin kita kaget dari awal film. Iya. Nenek Bunting bukan sih? Ibu Enjang Lestari. Malam, terima kasih Bapak Ibu sudah datang di acara Malam Keramat. Saya sebagai nenek yang paling jahat, sering bunuh. Aduh, jangan Nek, udah makin malam Nek. Saya juga terima kasih Pak Helvi, Mbak Yani, semuanya sudah menunjuk saya di layar lebar ini. Ketawa dulu. Coba ikutin ketawa. Semoga film ini banyak penontonnya. Amin. Makasih. Terakhir Fani. Wow. Nek, ini malam Jumat, Nek. Oke, Fani, let's go pesannya. Hai semuanya, kenalin nama aku Vanita Vidi, bisa dipanggil Fani. Karena ini pengalaman pertama aku, pengalaman baru aku, jujur aku seneng banget bisa main di film layar lebar ini, karena biasanya aku ikutnya short movie gitu. Terus tiba-tiba diajakin jadi gadis opening di film layar lebar, jadi aku seneng banget gitu. Makasih buat Pak Helvi, Mbak Yani, dan Kak Adit yang udah ngasih aku kesempatan. Oke, terima kasih ya, Hani. Baik, segitu aja. Oke. Kirain mau. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya buat tim kru dan para bintang dari Malam Keramat. Untuk rekan-rekan media boleh mengambil foto bersama dan ya. Baik, kita mulai ya. Mulainya dari tengah ya, depan ya. Dari yang depan dulu teman-teman media. 3, 2, 1. Tengah bawah. Tengah bawah boleh dilihat. Untuk teman-teman media tengah bawah. 3, 2, 1. Ya, teman-teman media udah dapat yang di tengah? Aman? Oke, udah ya. Sekarang kita beralih ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri sini nih, kiri. Teman-teman media yang sebelah kiri. 3, 2, 1. Cheers. Sudah, kita beralih ke sebelah teman-teman media di sebelah kanan. Siap, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya boleh ke backdrop di depan untuk one-on-one interview. Samuel Rizal. Halo Samuel Rizal, histeris.
Oke, makasih ya. Lagi semua udah berangkat. Bawa aja weh ke sana weh. Woi, warga Tangerang bus. Sebagai hantu ibu jual, dan kalian jangan lupa nonton film Malam Kiamat. Dadah. Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki